Suamiku Om Tentara. Season 3. Bab 115. 27. Ibunya berlari mengejar dan langsung menggendong sang anak. Wanita itu membungkukkan badannya berkali-kali. "Maaf. Anak saya nggak sengaja." Pria itu mengabaikannya dan langsung memungut ponselnya yang jatuh. Namun, ketika ia melihat ke tempat di mana Sylvia tadi berdiri, wanita itu sudah lenyap. "Hah? Di mana dia?" Pria itu berlari dan mencari ke sekitar area tersebut, tetapi Sylvia benar-benar tidak ada. Ia mendecak kesal. "Ah, sialan." Setelahnya, pria itu langsung menghubungi seseorang untuk melaporkan semua yang terjadi. Gara-gara tidak sengaja teriris pisau saat memotong wortel tadi, jari Melody diobati oleh Perwira, tentu saja atas perintah mama dan papanya. Perwira sendiri si ogah. Selama diobati, Melody ada saja tingkahnya. Padahal hanya luka kecil, tetapi reaksinya berlebihan sekali seolah ia baru saja mengalami kecelakaan besar. "Diam dong, saya lagi bersihin luka kamu. Jangan gerak-gerak terus," keluh Perwira. Melody merengut. "Perih tahu, Om. Ya makanya diam, biar cepat selesai." Melody mendengus. Meskipun sudah menahan diri supaya tidak bergerak-gerak, tetap saja rasanya perih. Gara-gara hal itu, Perwira tidak sengaja menekan luka Melody cukup keras. "Ah!" Melody seketika menjerit kesakitan. Zaida yang ada di dapur menyelesaikan memasak tadi langsung berlari menghampiri anak dan menantunya. "Ada apa? Melody kenapa?" tanya Zaida khawatir. "Mama, Om Perwira sengaja nekan luka aku." "Aduh Melody." Perwira melotot. "Apaan?" "Enggak, Ma. Dia fitnah aja. Mana ada aku nekan luka dia. Emang lebay aja dia ini." "Bener kok, Ma. Om, kan emang tegaan sama aku." Perwira mendecak kesal. "Apa sih? Bisa diem nggak? Tuh, kan. Om Perwira ancam aku." Zaida geleng-geleng kepala. Perwira dan Melody ini rasanya akan langsung demam ya kalau tidak bertengkar sehari saja. "Perwira, kamu jangan kasar-kasar sama Melody dong," tegur mamanya. Perwira memutar bola matanya. "Belain aja terus," gumamnya pelan. 28. Zaida sebenarnya mendengar gumaman itu, tetapi ia tidak menanggapinya. Akhirnya, Zaida pun pamit kembali ke dapur untuk menyelesaikan masak. Sementara itu, Perwira yang batmut berat gara-gara Melody akhirnya selesai juga mengobati luka itu dan membalutnya dengan plester luka. Mereka pun sarapan bersama di ruang makan. Selesai sarapan, Perwira sudah bersiap hendak berangkat, tetapi mamanya langsung menghentikan Perwira. "Perwira, ini Melodinya sekalian kamu antar pulang." Perwira menghela napas tidak ikhlas, tetapi pada akhirnya pasrah saja. Ia membawa Melody untuk diantar pulang sekalian ia kembali ke batalion. Di perjalanan pulang, Perwira berhenti sebentar di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar mobilnya yang hampir habis. Perwira turun untuk membayar, sementara Melody masih di dalam mobil. Tiba-tiba saja, dari arah berlawanan ada seseorang yang memanggil Melody. Itu karena Melody menurunkan kaca jendela mobil Perwira. "Itu, Kanem." Melody langsung membuka pintu mobil dan melompat turun menghampiri lelaki itu. "Kak Rizky." Beneran Melody rupanya. "Aku pikir salah orang," kata Rizky. "Kak Rizky abis ngisi bensin juga ya?" tanya Melody. Rizky mengangguk. "Iya." Melody memandangi motor sport keren milik Rizky. "Wih, motornya bagus, Kak." Rizky terkekeh. Dari dulu Melody memang selalu jujur dan tulus kalau memuji sesuatu. "Iya, makasih. Ngomong-ngomong, kamu sama siapa?" "Sama Om," jawab Melody asal.
Ia tidak bohong juga, sebenarnya. Memang Melody memanggil Perwira dengan sebutan Om. Namun, dalam pemahaman Rizky, yang dimaksud Om oleh Melody itu saudaranya, jadi ia hanya mamut-mamut tak bertanya lebih lanjut. Mereka mengobrol agak lama, sementara Perwira yang sudah mengisi bahan bakar dan membayarnya kaget ketika masuk ke dalam mobil malah Melody sudah menghilang. "Kemana sih dia? Malah ngilang gini," gerutu Perwira. Ia memajukan mobilnya untuk mempersilakan kendaraan lain yang antri. Lalu, ia keluar lagi dari mobil dan mengedarkan pandangannya ke sekitar. Akhirnya, Perwira melihat Melody berdiri di kejauhan. Namun, ia mengernyit heran ketika melihat seseorang yang bersama Melody. "Dia sama laki-laki. Siapa itu?" gumam Perwira curiga. 29. Perwira menghela napas melihat Melody dengan seenaknya pergi tanpa pamit. Lalu, tiba-tiba mobil di belakangnya mengklakson keras-keras padahal Perwira sudah lumayan menyingkir dan tidak mengganggu antrian. "Maaf," ucap Perwira. Ia langsung masuk kembali ke mobilnya dan menghampiri Melody. Begitu sampai di tempat Melody dan laki-laki itu, Perwira menghentikan mobilnya. Ia menurunkan kaca jendela mobilnya dan menatap tajam kepada Melody. "Ngapain kamu?" tanya Perwira. Melody dan Rizky langsung menoleh. Di situ, Melody malah langsung tersenyum lebar sambil memperkenalkan Perwira kepada Rizky. "Oh iya, ini om aku, Kak." Melody menunjuk Perwira. Rizky memperhatikan Perwira, sementara Perwira sekuat tenaga menahan amarahnya. Dasar gadis kurang ajar. Memangnya sejak kapan ia menjadi omnya? Namun, Perwira terlalu malas melakukan klarifikasi. Ia pikir, tidak penting juga menjelaskan siapa dirinya kepada orang asing, jadi Perwira diam saja meski kilatan kesal di matanya tampak sangat jelas. Omnya Melody cukup muda juga, batin Rizky. Sebenarnya, ketika Melody mengatakan kalau ia bersama omnya, Rizky pikir Melody bersama seorang bapak-bapak, tetapi saat melihat Perwira, semua ekspektasi Rizky langsung runtuh. "Buruan masuk," pinta Perwira. "Om, minimal sapa Kak Rizky dululah," ucap Melody. Perwira memutar bola matanya. Dengan ogah-ogahan Perwira menatap Rizky dan hanya menganggukkan kepalanya. Rizky pun juga melakukan yang sama, tetapi dalam hati ia peka kalau ada hawa-hawa ketidaksukaan dari Perwira kepadanya. Entah, Rizky juga tidak mengerti. Padahal, mereka kan baru bertemu saat ini. Setelah Perwira menyapa Rizky, akhirnya Melody pun pamitan kepadanya. "Kak Rizky, aku duluan ya." Rizky tersenyum bahkan menepuk pelan kepala Melody. "Oke, hati-hati. Sampai ketemu lain waktu." Melody melambaikan tangannya dan langsung masuk ke dalam mobil. Sesaat setelah Melody masuk ke mobil, Perwira langsung menutup semua jendelanya dan tancap gas pergi dari SPBU tersebut. Di perjalanan, Perwira mengomeli Melody gara-gara kejadian tadi. "Bisa nggak sih sekali saja kamu nggak merepotkan saya?" Melody mengerjap. "Loh, emang aku ngapain, Om? Masih nggak sadar juga? Jangan keluyuran sembarangan. Kalau kamu hilang siapa yang disalahkan? Saya? Lah. 30. Kan aku cuma ketemu sama kakak kelas lama aja, Om." Perwira mencebik. "Kakak kelas lama? Yakin? Mana ada sebatas kakak kelas lama pakai tepuk-tepuk kepala segala. Emang kenapa? Kan wajar Kak Rizky gitu soalnya aku lebih muda." Perwira memijat pelipisnya sendiri. Susah memang bicara dengan gadis on begini. "Terserahlah, saya capek ngomong sama kamu. Intinya, kalau kamu lagi sama saya, jangan keluyuran sembarangan. Saya males diomelin orang tua gara-gara kelakuan bodoh kamu." Melody cemberut. "Apa sih?
Lagian aku bukan anak kecil kali Om. Iya, soalnya kelakuan kamu bahkan lebih parah dari anak kecil, sahut Perwira. Sesampainya di rumah keluarga Melody, Perwira ikut turun dan mengantarnya sampai di depan rumah. Ibunya Melody menyambut kedatangan Perwira dengan sangat ramah. "Nak Perwira, mari masuk dulu. Repot-repot banget anterin Melody, padahal nanti bisa ibu jemput sendiri." Perwira tersenyum tipis dan langsung menolak halus. "Nggak apa-apa, Bu. Tapi maaf, saya nggak bisa mampir. Saya mau langsung lanjut berangkat kerja." "Oh iya, benar juga. Ya sudah nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya Nak Perwira." Perwira mengangguk. "Iya, terima kasih." Lalu, ibunya Melody pun menepuk bahu Melody mengisyaratkan kepadanya untuk salim kepada Perwira, tetapi Melody malah tidak peka. "Apa sih, Bu?" tanya Melody. "Kok apa sih? Ya salim sana sama suamimu. Masa suami mau berangkat kerja kamu nggak salim?" Melody akhirnya mendekat kepada Perwira sambil cemberut. Ia mengambil tangan Perwira dan menciumnya. Kemudian, Perwira pun pergi. Setelah Perwira pergi, ibunya Melody masih senyum-senyum senang menantunya datang. "Suami kamu itu beneran berwibawa ya Mel?" Melody mencebik. "Tapi suka marah-marah," sahut Melody. Ibunya geleng-geleng kepala. "Kamu di rumah mertua nggak bikin ulah, kan, Mel? Awas kalau kamu malu-maluin orang tua." Melody menggeleng. "Ih, enggak loh, Bu. Malah si Om yang ngambek dan marah-marah mulu." Ibunya Melody kaget. "Om siapa? Kamu manggil suami sendiri dengan sebutan Om." "Ya kenapa? Kan emang tua kayak Om." 31. Ibunya menghela napas panjang. Ia langsung menepuk jidatnya. Melody, panggil Mas gitulah. Masa suami sendiri dipanggil Om? Emang kamu pikir dia Om kamu? Tapi, kan emang Om lebih tua, Bu. Dasar kamu ini, untung keluarganya Nak Perwira itu orang lemah lembut semua. Coba kalau mertua kamu spek yang gahar, bisa dibantai kamu, Mel." Melody mengendikkan bahunya dan malah melenggang masuk ke rumah mengabaikan ibunya. Mau diminta memanggil Mas berkali-kali juga kalau Melody tidak sreg juga tidak akan ia lakukan. Sementara itu, Perwira baru saja mengurus dokumen pernikahannya. Gara-gara perubahan mempelai ini, Perwira benar-benar harus mengurus banyak sekali administrasi yang ruwet. Setelah menyelesaikan urusannya di kantor, Perwira pun keluar. Ia kelihatan lesu luar biasa. Melihat ekspresi Perwira yang lesu, temannya mendekati dan menyapa Perwira. "Kenapa? Lesu banget perasaan." Perwira menatap temannya dan menghela napas panjang. "Ya begitulah," jawab Perwira tidak jelas. Temannya tertawa. "Masih soal administrasi pernikahanmu, iya?" Perwira mengangguk. "Iya, banyak banget yang harus diurus." Lah tidak berselera untuk menjelaskan semuanya. Rasanya, tenaga Perwira terkuras habis. Belum lagi, tadi ia juga harus menghadapi Melody yang menyebalkan. Membuat dirinya tidak mood sama sekali untuk menjalani hari. Setelah itu, Perwira dan temannya mengobrol sedikit lalu berpisah karena ada kegiatan masing-masing. Sore harinya ketika pulang, Perwira pergi untuk membeli makan malam. Tiba-tiba saja ia ingin makan bebek bakar, jadi ia pergi ke warung bebek bakar favoritnya. Lokasinya tidak terlalu jauh dan Perwira juga sudah sering beli makan di sana. Barangkali dengan makan bebek bakar dari warung favoritnya, mood Perwira yang sejak pagi suram bisa membaik. Semuanya tidak ada yang salah sampai Perwira menginjakkan kakinya di warung bebek bakar itu. Berhubung warung bebek bakar itu memiliki harga yang ekonomis dan rasanya enak, jadi pembelinya selalu ramai.
Perwira baru turun dari mobilnya ketika ia tak sengaja melihat seorang perempuan di kejauhan. Sebenarnya, ia hanya tidak sengaja menoleh saja saat melihat wanita yang familiar itu. Itu bukannya. Perwira mengernyit. Postur tubuhnya mirip dengan Sylvia. Tidak hanya itu, ia sempat melihat sedikit wajahnya dari samping. Perwira yang hendak masuk ke warung bebek bakar itu pun batal dan langsung beralih mengejar wanita itu. "Sylvia? Itu beneran Sylvia, kan?" gumam Perwira. Ia terus berlari mengejar perempuan itu, tetapi karena area di sekitar Perwira sangat ramai, ia agak kesulitan bergerak dengan cepat. "Sylvia, Sylvia, tunggu!" Perwira berteriak memanggil-manggil dengan putus asa. 32. Perwira terus mengejar perempuan yang ia pikir Sylvia itu. Namun, berhubung area itu memang kawasan pertokoan dan juga warung-warung makan, jadi areanya sangat ramai orang-orang yang berjalan kaki atau juga membawa kendaraan pribadi. "Sylvia, Sel." Perwira beberapa kali menabrak orang lain ketika berusaha mengejar perempuan itu. Perwira tidak mau menyerah. Kalau memang itu Sylvia, ia harus bicara dengannya. Ada banyak hal yang harus ia tanyakan, terutama mengapa Sylvia meninggalkan Perwira di hari pernikahan mereka. Perwira tidak akan pernah bisa hidup tenang sebelum mendapatkan jawabannya. "Sylvia, hei!" Perwira berhenti berlari. Napasnya tersengal-sengal. Ia kehilangan jejak perempuan itu. Kedua mata Perwira mengedar, ia memperhatikan keramaian yang ada di sekitarnya, tetapi perempuan yang tadi sudah tidak ada. "Sial!" umpatnya kesal. Perwira mengusap wajahnya kasar. Ia masih belum menyerah dan berusaha mencari di sekitar sana, tetapi berhubung ia sudah kehilangan jejak, semua usahanya sia-sia. Akhirnya, karena sudah tidak ada harapan lagi juga untuk menemukan perempuan yang ia kira Sylvia itu, Perwira kembali ke warung bebek bakar tadi. Perwira benar-benar menyesal tidak bisa menemukan Sylvia. Dengan suasana hati yang buruk, Perwira masuk ke warung bebek bakar itu dan membeli makan malamnya. Setelah mengantre dan mendapatkan pesanannya, ia pun langsung kembali ke mobil dan melaju pulang. Sepanjang perjalanan pulang, kepala Perwira terasa pening. Baru sadar selama beberapa waktu terakhir tidak terlalu memikirkan Sylvia. Semuanya gara-gara ia sudah lelah menghadapi tingkah antik Melody. Baru sekarang ia kembali kepikiran dengan Sylvia gara-gara tak sengaja melihat seseorang yang ia yakini sebagai Sylvia. "Sial, sial, sial." Perwira memukuli kemudi sambil menyetir. Embusan napasnya berat, seolah ada batu besar yang menghimpit dadanya saat ini. "Kenapa sih kamu pergi, Sel? Gara-gara kamu pergi, aku harus menikah dengan adikmu. Aku benar-benar nggak paham kenapa kamu bisa punya adik super on seperti Melody." Perwira menggumam sendiri sembari menyetir. Berbagai pertanyaan bercokol di benak Perwira. Mengapa Sylvia pergi? Apakah Perwira sempat melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan oleh Sylvia sehingga dia pergi? Mengapa Sylvia harus mengkhianatinya? Apa alasan Sylvia tega melakukan ini semua? Semua pertanyaan itu hanya terus mengawang-awang di kepala Perwira tanpa jawaban sama sekali. Namun, tiba-tiba saja sebersit pemikiran yang belum pernah ada di kepala Perwira muncul. Apa mungkin Sylvia punya lelaki lain? Gumam Perwira. Perasaan takut menggerogoti hati Perwira. Bagaimana kalau memang benar itu alasannya? Perwira buru-buru menggeleng. "Enggak, itu enggak mungkin. Hubungan kami baik-baik saja. Aku sangat mencintai Sylvia, begitupun dengan dia." 33. Dia pasti punya alasan lain mengapa memilih pergi di hari pernikahan kami. Iya, benar. Pasti ada alasan lain. Perwira tahu keyakinannya mungkin salah dan alasan bahwa Sylvia pergi bisa saja karena lelaki lain.
Namun, ia mencuci otaknya sendiri untuk percaya bahwa bukan itu alasan Sylvia pergi. Pasti ada alasan lain. Perwira tidak tahu, bahwa meyakinkan dirinya sendiri dengan cara seperti itu justru bisa saja menyakiti hatinya sendiri di kemudian hari. Di sisi lain, perempuan Yanmek tadi dikira sebagai Sylvia oleh perwira rupanya memang benar-benar dia. Sylvia mengenali suara perwira dan ia sempat menoleh sekilas. Untungnya tadi suasananya ramai, sehingga kemungkinan besar perwira tidak sampai secara jelas melihat wajahnya. Sylvia buru-buru masuk ke mobil Arhan dan menutupnya dengan tergesa-gesa. Gelagat itu membuat Arhan yang duduk di kursi kemudi mengernyit heran. "Kenapa? Kamu kayak abis dikejar-kejar hantu aja?" tanya Arhan. "Terus mana bebek bakarnya? Katanya mau beli dibungkus." Sylvia menggeleng. "Nggak jadi, aku kayaknya udah nggak lapar." Arhan menyipitkan mata curiga. "Ada apa sih?" "Enggak ada apa-apa kok. Sayang, kalau ada apa-apa bilang sama aku dong. Kamu nggak mungkin tiba-tiba nggak lapar padahal kita udah sampai di sini. Lagian kamu, kan emang suka banget sama bebek bakar." Sylvia menggigit bibirnya. Ia ragu mau menceritakan yang sebenarnya atau tidak. Arhan menatap Sylvia lekat-lekat dan menyentuh pipinya. "Ada apa, sayang? Please, jangan ada rahasia di antara kita." Sylvia mengembuskan napas panjang. Sebenarnya tadi aku hampir ketemu sama perwira." Arhan kaget. "Perwira? Maksudnya mantan calon suami kamu itu?" Sylvia menengangguk. "Terus gimana? Apa dia lihat kamu?" Sylvia mengusap wajahnya dan menghela napas panjang. "Aku nggak tahu. Aku dengar dia manggil-manggil terus, tapi aku buru-buru lari. Kayaknya dia nggak sampai lihat wajahku dengan jelas karena tadi di sana ramai." "Kalau misalnya kamu beneran ketemu dia, apa yang bakal kamu lakuin?" tanya Arhan tiba-tiba. Sylvia langsung menoleh dengan ekspresi bingung. "Maksudnya, kenapa kamu nanya gitu?" Arhan berdeham pelan dan langsung mengulas senyum. "Enggak, maaf. Aku nggak bermaksud untuk..." Tiba-tiba, ponsel Arhan bergetar. Ada panggilan dari Mila, istrinya. Sylvia sempat melirik layar ponsel Arhan yang menyala dan begitu nama Mila muncul, Sylvia langsung mendengus dan menemalingkan wajahnya. Arhan melihat reaksi itu dan tidak bisa melakukan apa-apa juga. Arhan pun mengangkat telepon dari Mila. 34. "Halo, sayang." Sapa Arhan. "Mas, kamu di mana? Kok keluar nggak bilang-bilang sih?" "Iya, maaf. Ini udah mau pulang kok." "Buruan pulang sekarang," pinta Mila. "Iya, sayang. Tunggu ya." Panggilan pun selesai. Arhan lalu menatap Sylvia dengan perasaan tidak enak. "Sayang, maaf ya aku harus pulang. Mila udah telepon." Sylvia tertawa sinis. "Ya pulang aja, selingkuhan kayak aku nggak ada hak apa-apa, kan?" "Sel, jangan ngomong gitulah."